Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dalam acara Technical Meeting KKSI 3D Printing tahun 2021. Yang terhormat Dr. Engineering Insinyur Herianto, ST M Engineering, IPM ASEAN Engineering. Yang kami hormati Bapak Yaradi Sayanuar ST dari Haltek. Kemudian yang kami hormati Bapak Wahid Hidayat ST dari Haltek. Kemudian yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, Bapak Setio Rahmawanto. Kemudian yang kami hormati peserta Technical Meeting KKSI 3D Printing tahun 2021. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara Technical Meeting 3D Printing tahun 2021. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya perkenankanlah saya Pak Triyono dari SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo izin untuk membawakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama insya Allah akan kita laksanakan adalah pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian akan dilanjutkan dengan acara petunjuk teknis, kemudian ada sesi tanya jawab, dan nanti akan kita akhiri dengan penutup bersama. Recording in progress. Ya, sebelum itu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menjalani acara pada siang hari ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama. Amin. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Harnowo SPD. Monggo kepada Pak Harnowo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Suaranya jelas, Pak Tri? Oke, jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Syukur kita panjatkan atas karunia dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkoordinasi melalui Zoom meeting ini tanpa tiada halangan suatu hal apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan diberikan syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Herianto dari UGM beserta tim. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, bimbing, dan Nanda semuanya peserta 3D Printing KKSI tahun 2021. Ini mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih atas partisipasinya di kegiatan 3D Printing ini yang insya Allah tanggal 5 secara nasional sudah dibuka oleh Kementerian. Ada beberapa poin yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu event ini adalah event kreativitas siswa yang harapannya nanti bisa menjadi stimulan atau sebagai motivasi untuk anak-anak semuanya beraksi, berkreativitas melalui skill 3D printing ini, sehingga potensi-potensi yang ada di peserta didik, khususnya di SMK-SMK seluruh Indonesia ini, bisa menjadikan bekal kelak ketika Nanda semuanya setelah lulus dari SMK bisa punya kebutuhan dan bisa dikembangkan 3D printing ini di seluruh SMK seluruh Indonesia. Maka dari itu sportivitas, kreativitas, kemudian
kita belajar bareng-bareng di sini sehingga 3D printing ini menjadi sebuah kegiatan event yang menarik, yang menyenangkan, kemudian akan tetapi nanti membuahkan sebuah hasil karya yang tentunya ini bisa dikembangkan kelak setelah Anda semuanya lulus di SMK. Ide-ide kreatif yang kami harapkan mungkin dari masing-masing sekolah, masing-masing pembimbing dan siswa ini juga nantinya bisa berkembang sebaik mungkin dan belajar bersama. Hanya saja kebetulan memang sekolah kami ditunjuk untuk sebagai penyelenggara. Mudah-mudahan nanti bisa diselenggarakan sebaik mungkin atas support dukungan dari tim Pak Herianto dari UGM yang ini memang ahli di bidangnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita serap bersama-sama dan kelak bisa bermanfaat untuk seluruh peserta. Jadi prinsipnya kita bukan hanya ditunjuk dan nantinya bisa belajar bersama. Kemudian dalam akhir kegiatan ini nanti ada penilaian atau kita mau mencari 10 besar dan tentunya 3 besar dan akhirnya ditentukan juara. Barangkali ini perlu disadari dari awal bahwa di sini pada prinsipnya bukan untuk berkompetisi mana yang baik, akan tetapi kreativitas, kemudian inovasi, kemudian barangkali nanti dibantu dari tim UGM sebagai tim penilai, nanti bukan bermaksud untuk mencari perbedaan mana yang baik, mana yang jelek, tetapi ini memang perlu dijadikan sebagai motivasi sehingga Anda semuanya, utamanya nantinya akan sungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan KKSI 3D Printing pada kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih baik dari tim UGM, dari semua peserta, dan tentunya dari tim penyelenggara juga. Mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan, dan semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Harnowo atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya akan dilanjutkan dari sambutan dari Bapak Dr. Engineering Insinyur Herianto dari UGM. Semoga kedengaran nggih? Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi terima kasih sekali. Saya ucapkan terima kasih dan pertama marilah kita bersyukur ya alhamdulillah siang hari ini kita semua diberi kesehatan dan saya nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa bahwa acara ini semoga bukan hanya sekedar kompetisi ya. Sekali lagi kita ketahui bersama bahwa saat ini mau tidak mau dunia, Indonesia, dan kita semua sudah harus ya terbawa arus industri 4.0. Dan salah satu di dalamnya ada komponen namanya 3D printing. Sehingga kita wajib bangga, kita wajib bersyukur bahwa kalau kita bisa menguasai 3D printing, insya Allah artinya kita tahulah apa itu industri 4.0. Nah, yang ingin saya garis bawahi tadi betul sekali bahwa acara ini bukan sekedar acara nanti mungkin saling menonjolkan yang terbaik, tidak, semuanya saya yakin baik ya. Sekarang ya kalau saya mengutip ya, saya sering memberikan di kampus bahwa untuk mencari orang pintar itu sekarang banyak. Tetapi mencari talent-talent yang unggul ya, yang intelektualnya tinggi tetapi tetap berkarakter dan berbudi luhur itu yang perlu kita kembangkan. Jadi bukan sekedar pintar hebat tetapi punya karakter, punya etika. Kompetisi itu mudah ya. Jadi kompetisi kita bawa ke arah kolaborasi ya. Jadi bagaimana saling berkompetisi tetapi di sini kita akan saling berbagi, akan share pengetahuan dan saya berharap ya selaku ya yang dianggap mungkin membina ya, saya tidak ingin berhenti cuma di sini ya. Saya ingin berkelanjutan ya. Saya ingin Indonesia bukan hanya sekedar penonton, sekedar jualan teknologi menjadi market, menjadi pasar ya tentang sebuah teknologi.
Syukur ya, saya berharap entah ke depan mungkin tren 3D printingnya berubah dari sekarang user ke depan menjadi maker dan sebagainya. Jadi kita punya sebuah teknologi. Kalaupun belum saat ini minimal kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang luar biasa ini untuk kepentingan atau memberikan manfaat kepada yang lain ya. Jadi jangan bangga misalnya wah saya udah bisa ini, tetapi kita harus terus kita kembangkan. Saya lama ya di CNC, kemudian saya pindah ke 3D printing. Saya katakan kalau CNC mungkin kita masih ketinggal jauh, tetapi dengan 3D printing, insya Allah kita nggak akan tertinggal jauh ya. Kita sudah punya batasan, kita sudah punya basic, kita sudah punya fondasi. Nanti dikembangkan dari filamen, mungkin berpindah ke SLA, nanti berpindah ke bentar lagi akan datang ke Indonesia. Meskipun sekarang sudah ada, tetapi masih mahal. Ingat ya. Jadi basic kegiatan ini, mari ya kita kolaborasi, kita jadikan sarana silaturahim. Terakhir, jargon saya yaitu mari dari 3D printing kita kembangkan teknologi anak bangsa untuk Indonesia menuju pentas dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Herianto atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu petunjuk teknis yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyono Eskom. Pada Pak Cahyono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih-lebih kepada Bapak Dr. Herianto dari Universitas Gadjah Mada, dan dari IDUKA, Haltek, 3D Printing dari Yogyakarta, Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Bapak Harnowo Sarjana Pendidikan yang kami hormati, seluruh guru pembimbing, serta KKSI 3D Printing yang kami hormati, seluruh siswa peserta KKSI 3D Printing yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan technical meeting persiapan pelaksanaan KKSI topik 3D printing dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, serta siswa-siswi sekalian, petunjuk teknis pelaksanaan KKSI 3D Printing. Perkenalkan dulu ya, saya Cahyono, saya selaku pelaksana lapangan nanti untuk pelaksanaan KKSI 3D Printing. Saya pendidik di SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, dan untuk informasi terkait dengan pelaksanaan, kemarin kami sudah menginformasikan terkait dengan timeline atau jadwal pelaksanaan 3D printing, KKSI 3D printing, yang insya Allah setelah technical meeting ini
semuanya paham terkait dengan rule atau aturan ya, petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan. Nanti kami harapkan semua peserta dapat melaksanakan kegiatan KKSI sesuai dengan apa yang kita sepakati pada siang hari ini. Nanti ada yang merupakan kebijakan dari Direktorat SMK dan juga ada kebijakan yang terkait oleh penyelenggaraan. Dan tidak semuanya mungkin bisa didiskusikan karena itu sudah menjadi ketentuan dari Direktorat SMK Kemendikbud. Anda semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengampu, SMK pengampu, kami adalah SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Kami ada di alamat kami Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 6. Nama kepala sekolah kami yaitu Bapak Setia Rahmawanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kemudian Ketua Panitia Pelaksana yaitu Bapak Harnowo, SPD GR. Kemudian saya sebagai Koordinator Lapangan. Kemudian ada Universitas Pendamping dari Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta dan idukannya dari Haltek Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu nggih, jadi semuanya Bapak Ibu terkait dengan alamat dan identitas sekolah kami, nanti jikalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan kepada kami, walaupun sudah selesai technical meeting nanti. Untuk target dari KKSI 3D printing ini, nantinya peserta KKSI dapat membuat produk 3 dimensi printing, 3D printing yang original dan mampu memasarkan produk 3D printing melalui pemasaran online. Jadi tujuan atau target dari KKSI ini nanti ini yang akan menjadi acuan sampai akhir penilaian. Ya, sekali lagi peserta KKSI dapat membuat produk 3D printing yang original dan mampu memasarkan produk 3D printing yang dihasilkan melalui pemasaran online. Dan jadwal atau timeline kegiatan, yaitu untuk ini kita masih dalam rangka persiapan. Waktu pendaftaran ini sesuai jadwal dari Direktorat SMK Kemendikbud, yaitu pendaftarannya mulai 5 Juli sampai dengan 15 Agustus 2021. Sekarang tanggal 13, berarti pendaftarannya masih buka. Masih, betul sekali. Jadi kita memang sampai sekarang makanya setiap hari di grup WhatsApp serta KKSI 3D printing itu masih bertahap, ada penambahan peserta karena nanti data dari direktorat, data pendaftaran yang masuk ke direktorat akan di-update ke kami dan baru nanti kita masukkan di grup 3D printing. Peserta 3D adalah technical meeting yang diikuti oleh seluruh peserta. Sementara ini update peserta itu sudah 102 SMK. 102 tim, bukan SMK. Kalau SMK-nya sekitar 85, karena satu SMK ada yang mengirimkan beberapa tim untuk mengikuti KKSI 3D printing ini. Dari 102 peserta tersebut berasal dari 13 provinsi. Ada yang dari Aceh sampai dari Sulawesi Selatan. Itu data sementara. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, insya Allah nanti
pelaksanaan KKSI 3D printing akan kita mulai pada tanggal 16 Agustus hari Senin besok. Waktunya sama seperti saat technical meeting ini ya, jam 1 siang 13.00 sampai 15.00 WIB. Mungkin kalau ada yang waktu Indonesia bagian timur atau tengah, kayak yang di Sulawesi, berarti nanti menyesuaikan. Iya. Jadi waktunya mundur atau maju, Pak? Berarti di sana lebih dulu ya. Ya. Jadi yang waktu Indonesia Timur lebih waktu Indonesia Tengah lebih dulu 1 jam. Berarti silahkan menyesuaikan. Kemudian untuk pembelajaran daring nanti ada 9 kali pertemuan yang kita laksanakan setiap minggu 2 kali pertemuan, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Khusus untuk pembukaan dan penutupan itu kita mulai pukul 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Tapi untuk kegiatan materi mulai pertemuan kedua dan ke-8 kita mulai pukul 9 sampai pukul 11. Itu maksimal ya. Maksimal selesai pukul 11. Kalau misalkan pukul 10:30 sudah selesai, ya sudah cukup, kita cukupkan. Nah, memang durasi ketentuan dari direktorat itu tidak terlalu panjang terkait dengan materi sudah cukup, bisa dicukupkan. Gitu. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk pembelajaran daring nantinya seluruh peserta wajib mengikuti. Wajib mengikuti karena nanti menyinggung kepenilaian itu kehadiran di pembelajaran daring juga ini menjadi syarat untuk masuk ke tahap berikutnya. Dan ada minimal prosentase kehadiran. Jika nanti kehadirannya kurang dari ketentuan, maka tidak dapat mengikuti tahap yang selanjutnya. Untuk materinya, yang pertama adalah ada pembukaan dan sambutan. Nanti dari Kepala Sekolah SMK Mutu Wonosobo, SMK Muhammadiyah 1, itu singkatannya SMK Mutu Wonosobo. Kemudian dilanjut dengan sesi kedua, yaitu overview 3D printing dan revolusi industri, akan dibawakan oleh Bapak Dr. Herianto. Kemudian untuk desain 1 dan desain 2 nanti akan dibawakan oleh Pak Yarabisa Yanuar, Sarjana Teknik dari Haltek Jakarta. Dan seterusnya sampai dengan pertemuan terakhir, yaitu explore dan kewirausahaan 3D printing. Sampai dengan tanggal 13 September. Setelah selesai pembelajaran daring, tahap berikutnya yaitu produksi. Sekaligus memasarkan produk. Sekaligus sampai dengan pengumpulan laporan tertulis. Jadi produksi silahkan di sini mulai dari proses persiapan sampai dengan nanti finishing, pemasaran, dan jadi produknya itu didokumentasikan. Karena dokumentasi itu yang nanti akan menjadi laporan yang masuk ke kami. Ya, setelah selesai pembelajaran daring ada waktu yaitu sekitar 1,5 bulan, mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 November untuk melaksanakan kegiatan produksi, pembuatan laporan, untuk memasarkan produk, sampai dengan pengumpulan laporan tertulis. Itu maksimal tanggal 1 November. Jadi tanggal 1 November harus sudah dilaporkan ke kami berupa apa saja. Yang pertama adalah foto.
meliputi foto persiapan. Foto persiapan berarti ada penyiapan alat dan bahan gitu ya. Kemudian ada proses produksinya mulai dari desain, kemudian slashing-nya, printing-nya, finishing-nya seperti apa, nanti didokumentasikan. Sampai dengan nanti tampilan akhir di marketplace-nya itu seperti apa. Itu ditampilkan, dilampirkan di foto. Kecuali itu, seluruh peserta harus membuat video. Video itu yang bisa menggambarkan seluruh tahapan-tahapan mulai dari persiapan, proses produksi sampai dengan finishing, hasilnya seperti apa, di marketplace-nya seperti apa, nanti silahkan divideokan. Video itu nanti diupload ke YouTube, kemudian nanti linknya itu dicantumkan pada laporan tertulis. Laporan tertulisnya berupa laporan ya, apa saja yang dibutuhkan, alat bahannya, proses pembuatannya, menggunakan komputernya, speknya seperti apa, kemudian aplikasinya menggunakan aplikasi apa saja, kemudian untuk finishingnya apa yang dilakukan, pemasarannya menggunakan platform e-commerce apa, atau dipakai semuanya, Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, OLX, Blibli, atau apa, silahkan. Nanti dicantumkan semuanya di dalam laporan. Ya, nah, perlu Bapak, Ibu, dan seluruh peserta siswa ketahui bahwa ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi untuk agar peserta itu mendapatkan sertifikat dari Direktorat SMK. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat yaitu peserta harus memenuhi poin A, B, dan C yang dikumpulkan maksimal tanggal 1 November. Sekali lagi, jika nanti setelah pembelajaran daring, proses produksi dan sebagainya, laporannya apa yang ditentukan yaitu poin A, B, dan C itu tidak terpenuhi, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dan tidak mendapatkan sertifikat dari Direktorat SMK. Oke, seperti itu. Kemudian perlu seluruh peserta ketahui untuk proses penilaian tahap pertama yaitu tanggal 2 sampai dengan 12 November 2021 untuk kriteria penilaiannya yang dinilai itu apa saja. Yang pertama adalah kehadiran pembelajaran daring. Itu persentasenya 10%. Kemudian untuk ide yang original dan kemanfaatan dari produk, nilai manfaat dari produk yang dibuat itu nilainya adalah 30%. Kemudian kualitas produk itu awal bisa kita lihat melalui video, foto. Ya. Jadi laporan yang peserta kirim ke kami itu harus dapat menjelaskan, menggambarkan kualitas produk yang peserta buat. Itu. Kemudian untuk kualitas produk persentase penilaiannya adalah 30%. Kemudian untuk pemasaran produk itu adalah 30%. Itu. Jadi silahkan untuk pemasaran produk barang itu dipasarkan sampai laku semaksimal mungkin. Itu. Jadi di situ ada sampai nanti untuk pemasaran produk kan juga dilaporkan tuh di laporan secara tertulis sampai dengan akhir sudah seperti apa hasil dari pemasaran produk tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengumuman itu
kita ambil 10 besar terlebih dahulu, kita umumkan pada tanggal 15 November. Nah, bagi peserta yang masuk 10 besar, silahkan kita beri waktu untuk mengirimkan produk ke penyelenggara KKSI 3D Printing untuk dinilai lebih lanjut oleh Dewan Juri, yaitu tanggal 16 sampai dengan 24 November. Itu. Jadi silahkan nanti produk yang dihasilkan itu dikirim. Jadi ke alamat kami SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 6 Wonosobo 56351. Nanti kita tampilkan lagi untuk alamat kami. Kalau ada atau nanti kita share juga di materi ini, hasil dari technical meeting ini kita share nanti di grup serta KKSI 3D Printing. Kemudian untuk setelah produk itu dikumpulkan, nanti akan ada proses penilaian dan nanti kita umumkan juara. Mohon maaf, ada motor lewat. Pengumuman juara kita umumkan pada tanggal 30 November, insya Allah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Insya Allah kita umumkan tanggal 30 November 2021. Nanti detail waktunya menyusul. Adapun juaranya yaitu juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Seperti itu, dan akan mendapatkan sertifikat juara dari kementerian. Seperti itu. Nah, itu nada semuanya siswa seluruh peserta KKSI dan Bapak Ibu guru pendamping, hal-hal yang perlu kami sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah nanti akan kita jawab dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh peserta dapat melaksanakan kegiatan KKSI ini dengan semangat, dengan nyaman semuanya, sehingga nanti menghasilkan produk-produk yang maksimal, yang berkualitas. Seperti itu. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyono Eskom Care yang sudah memberikan petunjuk teknis atau menyampaikan petunjuk teknis mengenai alur dari KKSI tahun 2021 ini. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu semuanya dan Anda sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan tombol raise your hand. Kemudian nanti akan kami pandu untuk bertanya seperti itu. Ya, monggo Bapak silakan, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang pertama dari Pak Adi Yoga Suara Eskom, monggo Pak Adi Yoga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk saya. Saya mau bertanya Bapak, tadi kan di penjelasan tadi untuk awal, untuk masuk ke 10 besar itu kan membuat laporan ya Pak ya? Oke. Nah, untuk itu kita itu membuat sendiri laporannya atau ada template untuk kita membuatnya Pak? Jadi bisa ditentukan sama panitia Pak, biar lebih jelasnya lagi. Terus yang kedua, untuk ini hanya ide aja ya Pak ya, sebelum dicetak ya Pak ya? Itu toh Pak? Hanya ide kan Pak, sama untuk pengajuan laporannya nggih Pak nggih? Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama cukup Pak Adi. Kemudian kami persilakan untuk
dari SMK Negeri 3 Depok, Pak Beno HP, monggo. Enggak ikut tadi. Pak Beno, silakan untuk di unmute terlebih dahulu ya. Oh iya, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Beno Herdian Panay Pak, disingkat Beno HP, dari SMK Negeri 3 Depok, jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti Pak. Salam kenal Pak Cahyono dan teman-teman panitia semuanya, dan serta rekan-rekan sejawat di seluruh Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini Pak, untuk keberadaan mesin 3D printing itu sendiri, apakah ada spesifik dari tipenya atau custom atau gimana Pak? Kami sudah punya sih, kami waktu itu beli dengan Pak Taufik di Jogja waktu itu, dikirim langsung. Nah, kami juga belum tahu tipenya secara jelas. Nah, ini mohon penjelasannya Pak. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap produksi atau desain atau produk-produk yang nanti akan kita buat gitu. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, silakan dari SMK Negeri 1 Blora, Bapak Muhammad. Iya, monggo Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Tio. Dari kami, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Budra Hussein dari SMK Negeri 1 Blora. Yang sempat jadi pertanyaan dari tim kami, ini gini Pak, apakah produk yang dibuat nanti, yang di printing, hasil akhirnya apakah murni dari printan itu sendiri, printing itu sendiri, atau boleh misal kombinasi diberi lampu atau listrik atau bagaimana, lampu LED, kreasi gitu, bagaimana Pak? Atau memang murni 3D printing? Ya itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi yang pertama 3 orang terlebih dahulu ya, untuk 3 orang selanjutnya nanti di sesi berikutnya. Monggo Pak Cahyo atau yang lain bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Adi, kemudian dari Pak Beno dan juga Pak Muhammad. Monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya nanti untuk terkait dengan pertanyaan nomor 3 dari SMK Negeri 1 Blora nanti dijawab Pak Heri ya. Baik, untuk laporan apakah ada draft, apakah tidak gitu ya, dari Pak Adi dari SMK mana tadi saya SMK 3 Semarang Bapak. SMK 3 Semarang. Baik Bapak, ini itu untuk SMK Muhammadiyah, kami itu baru pertama ini menjadi penyelenggara. Nanti kita informasikan lebih lanjut jika kita terus berkoordinasi dengan SMK-SMK yang lebih berpengalaman seperti SMK Teksar Karawang dan SMK PGRI 3 Malang gitu, yang sudah lebih berpengalaman di KKSI. Nanti kita mencoba untuk belajar yang sudah itu template-nya ditentukan atau tidak. Kalau ditentukan nanti kita dalam waktu dekat ini segera menyiapkan template terkait dengan laporan. Gitu. Apakah hanya ide? Ya, silahkan Bapak Ibu nanti terkait dengan pada saat pembelajaran daring itu kan Bapak Ibu nanti ada jeda pertemuan hari Senin, misalkan desain, silahkan Bapak Ibu langsung mencari ide yang mau didesain itu apa, sampai dengan nanti proses-proses selanjutnya untuk desain 1 misalkan
nanti sudah dapat ide, nanti dibuat desainnya, kemudian desain itu di slicing, kemudian desain itu di print sampai dengan produk itu jadi. Tapi Bapak Ibu boleh juga nanti setelah selesai pembelajaran daring, kan ada waktu itu 1,5 bulan, silahkan mencari ide yang lebih nilai kemanfaatannya, kemudian ini pasti original, belum pernah ada yang buat ini gitu, yang itu merupakan ide dari Bapak Ibu, dari semua peserta, siswa peserta gitu, dan nanti silahkan bisa diproduksi, bisa dijual, kemudian dilaporkan proses-prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti dari Pak Herianto akan menambahkan kalau apa yang saya jawab ini belum pas gitu. Kemudian yang poin yang dari Pak Beno dari SMK Negeri 3 Depok, apakah ada spesifikasi mesin 3D printing yang digunakan? Itu biar dijawab Pak Heri saja ya, yang lebih expert di sini. Monggo selanjutnya Pak Heri untuk menjawab pertanyaan lainnya. Ya, terima kasih. Bismillah. Ya, terima kasih. Semoga kedengaran ya. Jadi saya akan coba. Kayaknya sudah ya. Iya. Sudah nggih? Sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya akan coba menjawab sebaik terbaik ya, tetapi nggak tahu ya. Saya coba nomor 1 tadi dari SMK 3 Semarang tentang template ya, dari pengalaman-pengalaman saya mendampingi Texar ya, dan setelahnya jadi monggo ya. Jadi memang setiap maaf Gi, yang mungkin masih belum di mute itu mungkin bisa dibantu di mute nih biar nggak ada gangguan. Jadi template ya, nanti mungkin saya dengan panitia saya akan coba sampaikan baiknya seperti apa, tetapi kenapa mungkin sampai sekarang belum keluar, karena khawatir, karena dari pengalaman dulu ketika saya mendampingi Texar juga kadang ada ada yang di luar kepikiran kami, ternyata itu menarik gitu kan. Misalkan Bapak Ibu itu kan sangat kreatif ya. Mungkin panitia itu masih open ya, jadi kita harapannya tadi monggo. Jadi template tidak akan menjadi permasalahan untuk mematikan sebuah nilai ya. Jadi template apapun akan kalau dari saya tadi membantu panitia, kita akan coba monggo di open, terbaik itu yang menjadi kriteria, karena kami berusaha melatih kreativitas. Jadi kami pengalaman dulu ketika misalkan template-nya dari pendahuluan ini ternyata ada sesuatu yang kurang ya. Misalkan dari Pak ini mau masukkan ini malah nggak ada, ini takutnya malah ketakutan. Nah, di situ yang kami coba, semoga Bapak Ibu tadi dari SMK 3 Semarang dan lainnya itu monggo template apapun ya tidak akan mengurangi nilai. Jadi semakin detail semakin baik, itu yang akan menjadi acuan. Tetapi nanti mungkin kalau panitia ternyata akan merilis yang template ya nanti monggo ya. Jadi nanti kita akan coba update ya, karena saya akan berusaha membantu. Yang kedua, jenis mesin. Jenis mesin itu monggo. Jadi saya tidak akan dengan panitia seperti tidak akan membatasi apa. Yang jelas kita akan menggunakan ya yang saat ini adalah FDM. Jadi kreativitas monggo ya. Jadi yang kami nilai adalah tadi dari sisi desain. Ya, jadi bukan dari sisi terus membuatnya, dan terakhir adalah bagaimana sebuah ide itu akan dijual ya. Karena harapannya itu bukan sekedar membuat, tetapi nanti akan ada manfaatnya ya. Tetapi nanti misalkan ada, saya membuat itopen atau yang lain, saya pakainya DLP atau SLA boleh enggak? Ya mungkin kita lihat nanti kesepakatan bareng, barangkali sudah ada yang punya SLA atau apa, misalkan ini mau di open enggak, nanti kalau sepakatan saya yakin rata-rata paling punyanya adalah FDM ya, sehingga kalau memang nanti mau disepakati mungkin saya ke panitia, mungkin kita fokus FDM ya, jadi biar adil, atau kamu di open SLA boleh, DLP boleh, silakan, tetapi dengan FDM biar sama sehingga produknya pokoknya berbasis FDM ya. Mau buat mesinnya, mau beli, mau apa tidak ada masalah untuk saat ini. Mungkin KKSI mungkin berapa tahun ke depan ketika fokusnya ke maker mungkin beda lagi. Yang ketiga, kombinasi atau murni. Kadang kombinasi baik ya. Kadang murni juga baik. Jadi di sini sekali lagi kalau dari pengalaman saya lebih baik itu bebas ya. Artinya apa? Kalau memang bisa membuat sebuah pure sebuah produk dari 3D printing, silakan go ahead. Yang penting bisa dijual.
misalkan anggap aja gantungan kunci atau apa misalkannya hanya perlu tetapi ketika membuat sebuah turunan misalkan litofen atau apa ternyata kan butuh kayu kan ya, litofen nggak mungkin atasannya saja butuh bawahannya. Silahkan kalau memang ternyata itu laku dijual, tapi jangan sampai sebuah produk itu 3D printing hanya kecil, misalkan hanya 1% itu yang tidak diinginkan. Jadi harapannya ada batasannya lah, sekitar mungkin ya di atas mungkin 50% atau apa, itu akan yang lebih menarik. Karena bisa jadi ketika 3D printing sendiri itu nilainya itu rendah, atau maksudnya bukan rendah tapi tidak sebaik ketika digabungkan dengan kayu atau kulit atau apa. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan dari saya ngikutin ya 3D printing dulu dengan Pak Gatot dan beberapa itu sampai sekarang itu harapannya dari teman-teman SMK, anak-anak SMK itu kreatif ya. Jadi itu tuh yang semoga jawaban saya tadi. Monggo kalau ada pertanyaan atau masukan ya, saya yakin kita semua, saya panitia itu akan berusaha sebaik mungkin. Intinya adalah tadi mari kita kreatif dengan 3D printing. Untuk saat ini kita batasin FDM ya, mesinnya bebas, kombinasi akan lebih baik. Intinya bagaimana biar menjadi nilai tambah sehingga teman-teman nanti lulus SMK itu benar-benar ya didampingin dengan guru, lahirlah startup, lahirnya usaha-usaha yang bisa mendunia. Itu saja dari saya tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sudah terjawab ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Dioga dan Pak Vino, kemudian dari Pak SMK Negeri 1 Blora. Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau dari Pak Chester Axel dari SMK Immanuel. Monggo kami persilahkan. Halo, udah kedengaran? Ya. Ya, saya mau tanya, kan itu mesinnya kita itu berada di sekolah. Apakah kita harus pergi ke sekolah untuk nge-printingnya? Dan yang kedua itu, kan tadi dibilang boleh bebas untuk dimasukkan apapun, tidak mesti pure filamen atau 3D printingnya. Apakah boleh dicat atau tidak? Dua itu sih. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Wahyudi Ari Prabowo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Baik, perkenalkan saya Wahyudi Ari Prabowo dari SMK 6 Solo. Mohon bertanya, jadi gini, saya tidak tahu peserta ini apakah banyak pemulanya enggak. Jadi SMK 6 ini termasuk newbie ya, jadi belum banyak tahu tentang 3D printing. Sedangkan tadi dijelaskan spesifikasi mesin itu ternyata banyak juga. Ya. Tadi ada istilah DLP, SLE, FDM, dan lain sebagainya itu kita masih awam gitu. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya tadi ada sedikit clue, kita tentukan FDM yang seperti apa. Itu mungkin akan lebih baik karena untuk kompetisi ini kemungkinan dengan standar yang sudah ditentukan nanti diharapkan akan didapatkan kreativitas dari anak-anak SMK yang maksimal seperti itu. Jadi mohon nanti untuk standarnya benar-benar dilaksanakan itu. Terus untuk yang newbie seperti kita ini mohon juga nanti mungkin lewat grup WA gitu ya. Mohon kita diberi link untuk mendapatkan spesifikasi printer tersebut dengan berbagai tipenya, karena sekali lagi kita termasuk yang newbie. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Cahyo, silakan. Baik, pertama dari Mas Chester Axel dari SMK Immanuel. Immanuel mana ini Pak? Kebaca. Ya. Posisi printer di sekolah gitu, apakah kita boleh ke sekolah gitu? Kalau dari panitia, monggo silahkan berkoordinasi dengan ya sekolah, dengan guru pembimbing, Mas Excel, biar nanti bisa melaksanakan mengikuti KKSI dengan maksimal. Kemudian nanti yang pertanyaan kedua, apakah boleh dicat
Ini tadi nyambung jawaban dari Pak Herianto, tapi kalau di chat coba seperti apa nanti komentarnya dari Pak Herianto. Untuk pertanyaannya Pak Wahyudi, biar Pak Herianto sajalah yang menjawab, biar seragam. Monggo Pak Herianto. Ya oke, makasih. Tadi suaranya agak echo ya, nggak apa-apa, mungkin di sana dua, nggak apa. Makasih, saya akan coba ikut bantu yang Mas Axel. Belum di-unmute, Pak. Saya sudah, kayaknya di situ echo, nggih. Semoga sudah ya. Oke, jadi saya mau coba membantu yang Mas Axel juga, nggih. Jadi bagaimana kalau printernya di sekolah, betul tadi dari panitia sudah baik. Jadi monggo, tetapi ingat tetap ngikutinlah mungkin peraturan PPKM atau yang lainnya, ikutin protokol ya. Jadi intinya memang ya tetap harus ikutin aturan. Jadi memang kali ini harapannya memang tetap menggunakan mesinnya, cuma harus aturan lah. Mungkin yang ke sekolah 1A atau 2 orang atau ngikutin aturan lah, nanti itu aja. Kalaupun ternyata sekolah tidak mengizinkan, ya mungkin komunikasi dengan sekolah itu yang terbaik. Nah, apakah boleh dicat atau dilakukan post processing yang lain? Kalau saya katakan, saya dengan panitia saya yakin boleh ya. Jadi di sini ingat. Jadi di sini betul tadi kata Pak Wahyudi, makasih. Jadi di sini tuh gabungan. Saya tidak mengatakan nggak usah takut ya, nggak usah khawatir newbie atau apa. Makanya kenapa saya berusaha tadi memilihkan FDM. Makasih Pak Wahyudi juga. Jadi betul sekali, kita pilihlah nanti FDM paling ringan, maksudnya paling sederhana lah untuk saat ini. Jadi kita pilih FDM. Ya kalau sepakat malah enak gitu. Jadi FDM saja biar semuanya sama. Jadi betul. Jadi nggak usah khawatir karena kita di sini itu KKS karena 3D printing sendirian ya. Kenapa saya tadi dengan panitia juga berusaha menilainya itu bukan cuma sekedar hanya ngeprintnya saja, tetapi ada proses ide ya. Jadi meskipun bisa jadi newbie, tetapi idenya bagus, itu nilainya dan ada poin nilainya. Dapat mungkin 30% lah anggapannya. Kemudian pas buatnya newbie anggap aja masih belum maksimal, dapatnya cuma 30. Tetapi laku keras, dapat 30 lagi kan nilainya tinggi. Jadi tidak usah khawatir Pak. Jadi semuanya itu akan ada poin-poin yang kita berusaha menilai semuanya. Ya, jadi di sini tuh kami ya dan panitia itu benar-benar ya menginginkan agar ini tuh benar-benar bermanfaat ya. Nanti yang newbie juga nggak usah khawatir. Nanti kita pelan-pelan lah kenalkan. Nanti besok misalkan saya kenalkan 3D printing itu jenisnya apa saja, pelan-pelan ya, sambil nanti cara gambarnya. Dan begitu juga nanti ketika gambarnya misalkan kami ngajarinya menggunakan anggap aja Blender, teman-teman menggunakan AutoCAD silakan. Kami ngajarin AutoCAD, teman-teman menggunakan SketchUp, nggak ada masalah. Apapun boleh, SolidWorks atau apa nggak ada masalah. Kami hanya memberikan alternatif ya. Jadi ingat, teman-teman SMK itu sudah sangat luar biasa. Dan tadi post processing sangat boleh ya. Jadi misalkan ada sebuah produk yang sebaiknya mungkin dikasih cat, dikasih mungkin di finishing, dilakukan post processing itu silakan. Intinya melatih produk ini itu bukan sekedar membuat tetapi akan dijual ya. Itu nih. Jadi insya Allah 2 itu tadi semangat untuk menjadi lebih baik. Jadi silakan ya, kami butuh masukan dengan panitia tanpa kurang. Tadi mungkin ya tadi sepakat, ayo FDM sambil jalan insya Allah tidak ada kata newbie ya. Jadi sini kita bareng-bareng. Dan ya tadi semangatnya adalah saya berusaha menilai semua dari semua proses ya. Mulai dari ide kemudian membuat jadi produk, dan terakhir adalah bagaimana mencoba menjualnya. Sehingga nanti bisa merasakan, oh ternyata jual itu susah ya kan. Ternyata ide gampang buat pertanyaan ya. Jadi disitulah kita akan coba mengkombinasikan agar dapat yang terbaik. Dan nanti ketika KS ini selesai kan kelihatan, oh ini syukur-syukur jadi sebuah lulus itu udah punya usaha ya, jualan itu kan harapannya. Jadi benar-benar ada manfaatnya KKS 3D printing ini. Terima kasih, semoga menjawab. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan. Siap. Ada yang belum terjawab Pak, ini untuk link spesifikasi print. Oke, jadi link space itu tadi Pak. Jadi kita menggunakan FDM, linknya bebas saja. Mau mesin yang ya, jadi yang jelas kita sepakat FDM 1. Yang kedua FDM-nya mau buat sendiri, mau beli di Indonesia, mau beli di luar negeri, bebas. Yang penting FDM ya. Karena saya sudah mencoba hampir semua mesin dan saya yakin di sini saya kenal beberapa yang luar biasa juga, bebas. Jadi nanti akan bermain di slicernya, akan bermain di gambarnya ya. Jadi mesin mahal belum tentu hasilnya bagus ya. Kalau memang belum menguasai mungkin di pemilihan filamen, pemilihan slicer dan sebagainya. Disitulah nanti seninya di 3D printing. Itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Heri. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi dari Bapak M. Dandi dari SMK Negeri 1 Jambu. Monggo Bapak, kami persilahkan. Suara saya terdengar Pak? Oke, terdengar Bapak.
Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 1 Jambu ingin bertanya. Yang pertama itu, tolong Pak tadi dijabarkan sedikit Pak tentang, tadi kami mendengarkannya kurang begitu jelas, untuk penilaian kategori kualitas Pak. Karena kami, kalau saya membaca, saya agak sedikit bingung ini antara kualitas dan bermanfaat. Kalau bermanfaat kan jelas itu Pak ya. Kemudian yang berkualitas, itu seperti apa? Karena apakah dari segi itu tahan banting, dibanting tidak apa-apa, atau padat gitu ya, mungkin ya. Kemudian yang kedua, ini bicara masalah nanti Pak, mungkin kami hasil dari teman-teman di Satu Indonesia ini yang 3D printing mungkin bisa di-share ke kita, yang maksudnya seluruh ini Pak, supaya bisa menjadi ide kami nanti, katakanlah kami, hasil kami mungkin tidak terlalu, apa namanya, kreativitas kami kurang mungkin ya, bisa di-share, oh itu ada ide dari SM kalian, seperti itu mungkin bisa kita ya ATM gitu Pak. Makasih Pak sebelumnya. Udah nggak apa-apa. Aduh langsung saya siap, nggak apa-apa saya karena saya niatnya sudah saya jawab nggak apa untuk kebaik. Jadi betul ya. Jadi memang ketika memang tadi maaf ada slide tadi nggak yang kualitas atau apa. Jadi mungkin kedua. Jadi ada form penilaian kalau mungkin bisa di-share ulang Pak. Jadi di sini mungkin bukan berarti kualitas ketika harus diuji tarik tidak nggih panggih Pak Dandi nggih. Jadi di sini tuh mungkin saya sedikit ulangi lagi mungkin yang karena biar saya sinkron ya dengan tadi yang penilaian. Jadi pertama itu ide nggih Pak nggih. Ya, mungkin ya jadi sambil nunggu. Jadi ide itu semakin idenya itu baru nggih ya itulah ya oke ya nggak apa saya ngikutin aja. Jadi semakin idenya baru, ide baru itu dalam arti apa, jadi nanti kan sebagai seorang penilai ya apalagi mungkin saya teman-teman itu udah tahu lah, oh ini produk-produk ini tuh hanya ATM nggak apa-apa, ATM juga nggak ada masalah asal ada M-nya ya, modification itu kan ini nggak ada masalah. Jadi maaf kalau bahasa saya itu ada yang nggak paham mungkin nanti tanyakan ya, jadi mohon maaf. Jadi misalkan ada saya tadi nyebut SLA FDM itu mohon maaf, nanti insya Allah pelan-pelan akan saya sampaikan itu Pak. Jadi ketika apa namanya pertama adalah ini ide ya. Jadi ide itu nanti di situ lebih ke arah, jadi ini kehadiran. Jadi ide itu lebih ke arah ide-idenya satu kreatif, bermanfaat. Jadi nanti kita akan cek. Jadi misalkan saat sekarang pandemi ada ide buat facial, misalnya oh facial udah banyak tapi idenya baru ini. Facialnya mungkin bisa buka tutup atau apa misalkan. Itu oh ini ada kreatifnya gitu Pak. Jadi memang tidak bisa dijalankan secara detail tapi lebih ke arah idenya dia itu datang dari dia atau mungkin ada modifikasi nggak ada masalah. Tetapi benar-benar bukan cloning. Hanya misalkan, oh idenya Pak Dandi, saya copy saja terus saya ajukan, itu kan ya. Nah, jadi nanti itu yang saya harapkan. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk nanti ketika kan saya kan ada foto-foto di Zoom atau apa kan saya kelihatan kan ya, oh ini masih ada celah-celahnya, pinggirnya nggak rata. Nah, kayak gitu yang dimaksud. Jadi belum sampai kekuatan gitu, Pak nggih. Belum sampai kekuatan kecuali memang produknya itu dibuat untuk kekuatan. Misalkan alat pengangkat misalkan ibu-ibu ke pasar misalkan di situ kan berarti harus ada dipakai jangan sekali putus karena harganya 100.000 misalkan putus kan sayang. Nah, disesuaikan sehingga ketika nanti ternyata hanya litofen atau hanya apa misalkan gantungan kunci atau apa, berarti di situ kualitas itu sesuaikan dengan idenya. Gitu nggih. Jadi di situ antara ide kualitas pemasaran itu akan nyambung di situ. Jadi nanti ketika kualitasnya nggak baik, harapannya pasti kan di pemasaran pasti kan nanti akan terjadi kekurangan ya. Nah, disitulah kami mencoba menghubungkan antara ide semoga kualitasnya bagus ya ketika memang tadi alat untuk membawa apa namanya membantu ibu-ibu megang tas kresek di pasar kan kadang kalau saya bantu di pasar kan 5 jari itu pegang semua tas kresek kan sampai sakit kan ya. Mungkin buat alat tambahan ya yang bisa megang banyak sekali, tetapi jangan sekali pakai terus rusak misalkan atau 2 kali dan sebagainya kemudian dijual ternyata laku. Ah, itu berarti dia itu bagus dari ide, kualitas dan pemasaran. Niku nggih Pak Dandi nggih. Jadi semoga bisa menjawab. Jadi nah terus tadi pertanyaan apakah boleh ATM? Boleh Pak. Jadi ide tulis saja, saya kasih lihat di Google, search habis ini langsung atau langsung sekarang buka di Google 3D printing. Contoh ide-ide itu banyak sekali. Monggo ya. Atau kemarin contoh yang pernah juara 2019 itu dari sekitar daerah-daerah Jawa Timuran ya, Jawa Timur tapi daerah Jawa Timur batasan Jawa Tengah ya kalau nggak salah, pokoknya mungkin sekitar Kedirian atau yang agak dekat dengan Jawa Tengah itu membuat apa cindramata karena di situ tuh daerah wisata. Jadi dia itu membuat sebuah cindramata yang khas daerahnya dia. Itu kan unik kan, berarti tidak bisa ditiru oleh tempat lain dan dia ada pasarnya. Itu contoh. Jadi monggo mungkin Pak Dandi dari mana, Jambu di situ ada sekitar apa, yang menarik apa, mungkin bisa jadikan sebuah ide atau yang lain. Gitu nggih. Semoga bisa
memberikan pencerahan ya, dan sekali lagi kalau ada istilah saya yang mungkin masih belum paham, monggo ditanyakan. Terima kasih. Oke, iya. Ya, baik, terima kasih Pak Heri atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga tadi yang bertanya sudah terjawab semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Karena ini sudah tidak ada yang mau bertanya, sebelum kami akhiri, monggo dari Pak Heri atau dari Pak Cahyono ada yang ingin ditambahkan? Kami bertanya. Dari saya dulu ya Pak. Ya, nanti closingnya dari Pak Heri. Baik Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, insya Allah kami dari penyelenggara KKSI akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi agar penyelenggaraan KKSI dapat berjalan sampai selesai dengan